ODP. Halo teman-teman sekalian yang ada di manapun Anda berada. Salam berjumpa kembali di episode perdana hari ini. Kita jumpa dalam program acara ODP. Obrolan dengan pendeta. Kenapa kita kasih nama ODP? Karena saat ini kan istilah ODP sering banget dan dipakai banyak sekali orang dalam pandemi yang saat ini sedang berlangsung. Nah, ODP, obrolan dengan pendeta, kita akan coba bersama-sama ngebahas apa-apa aja sih isu-isu yang akan perlu kita bahas bersama dengan pendeta. Tentunya bukan asal bahas, tentunya semua akan berbalik lagi kepada Alkitab. Back to the Bible. Dan hari ini saya senang sekali sudah hadir bersama dengan kita Bapak Pendeta Lius Bonggalenggi STH. Beliau adalah pendeta dari Jemaat Ebenezer yang melayani kita di Jemaat Karawang dan juga di Bekasi. Dan juga sudah ada juga Ketua PPGT Jemaat Ebenezer, yaitu Saudara Edgar, beliau single. Ya betul. Pintar, jagoan dan pula cerdas. Waduh. Oke, untuk episode hari ini temanya sebenarnya mengenai kebiasaan. Apa sih kebiasaan? Kebiasaan adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh seseorang berulang-ulang. Katanya begitu, kata Wikipedia. Coba mungkin benar atau salah, mungkin Bapak Ibu atau Saudara teman-teman bisa cek sendiri ya, apa arti kebiasaan. Nah, contohnya saya, kebiasaan saya itu kalau nggak ngopi itu kurang enak. Nah, ini adalah suatu kebiasaan yang jadi pertentangan di antara kita semua. Di antara kaum muda, kaum tua, dan kaum yang baru mau tua. Dan apakah tema itu, apakah bahan perbincangan yang akan kita bahas pada hari ini? Dan temanya adalah yang pertama, apakah merokok itu dosa? Nah, apa kabar Bapak Pendeta? Selamat siang. Selamat siang, puji Salam Tuhan kabar sehat. baik. Sehat Bapak Pendeta? Puji Tuhan sehat. Edgar, selamat siang, sehat Edgar? Siap, sehat. Oke, Bapak Pendeta, ini kita langsung aja mulai. Hari ini ada beberapa pertanyaan nih sebenarnya. Dan kita coba mulai dulu dari yang pertama. Oke. Ini mengenai kebiasaan. Ini pertanyaan mungkin sangat lumayan kontroversial. Kontroversi. Nah, kontroversi. Melawan against all odds katanya. Jadi ada yang suka, ada yang gak suka. Ada yang bilang benar, ada yang bilang gak benar. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang gak boleh. Ya kan? Ada yang bilang dosa, ada juga yang bilang gak dosa. Nah, pertanyaannya tadi seperti saya bilang Pak Pendeta, apakah merokok itu di dalam kekristenan itu berdosa atau tidak? Gimana Pak Pendeta? Ya, oke, terima kasih. Halo teman-teman. Selamat berjumpa, puji Tuhan diperjumpakan melalui kesempatan ini. Terima kasih Kakak Andre boleh memandu jalannya pertemuan kita pada kesempatan ini untuk membahas isu-isu yang menarik di tengah-tengah kehidupan kita. Ya, menurut saya ini tema yang berat untuk saya harus bahas di tengah-tengah kita karena menjadi kontroversial di banyak kalangan, tergantung seleranya kita, tergantung keinginannya kita, tergantung sudut pandang kita, dan begitu banyak pertentangan di antara hal-hal ini yang tak kalah menjadi tantangan berat buat saya untuk membahas ini adalah bahkan di antara teman-teman pendeta pun juga banyak yang merokok. Dan bukan hanya baru kali ini kita bahas, sudah begitu banyak kali dibahas oleh pendeta-pendeta, pemuda-pemuda, orang-orang dalam komunitas-komunitas tertentu, tentu sudah banyak membahas hal ini. Tetapi tidak ada benang merahnya, karena masing-masing melihatnya dari sudut pandangnya masing-masing, melihatnya secara melihatnya dari seleranya sendiri, kenyamanannya sendiri, dan lain sebagainya. Apakah merokok itu dosa? Kalau saya katakan dosa, jangan-jangan saya dibilang menghakimi. Jadi saya tidak mau masuk dalam ranah itu untuk menghakimi bahwa saudara berdosa atau tidak. Saya hanya ingin mengungkapkan
apa kata Alkitab tentang hal itu, bagaimana sudut pandang saya tentang hal itu, dan biarlah saudara-saudara mengambil kesimpulan sendiri. Apakah lanjut dengan merokok atau berhenti merokok? Saya kira begitu. Nah, teman-teman yang kekasih, banyak orang selalu punya banyak alasan dan pembelaan-pembelaan yang bisa dikatakan ketika dia merokok. Begitu banyak pembelaan-pembelaan yang bisa dikatakan. Yang lebih banyak saya dengarkan adalah pembelaan orang selalu mengatakan, kenapa sih orang selalu risih ketika kami merokok? Coba perlihatkan kami, adakah tertulis di dalam Alkitab yang memang secara terang-terangan melarang orang merokok? Nah, itu dia tuh. Nah, itu yang paling banyak dipakai orang sebagai pembelaan. Coba perlihatkan kepada kami. Tunjukkan buktinya, Pak. Tunjukkan buktinya. Apakah ada tertulis dalam Alkitab bahwa merokok itu tidak boleh? Nah, kalau dasar berpikir kita seperti itu, saya bertanya begini. Judi itu ada enggak tertulis dalam Alkitab? Tidak tahu. Enggak ada. Oh, tidak ada, oke. Tidak ada yang tertulis di dalam Alkitab. Tetapi pertanyaan saya, apakah judi itu benar? Iya. Apakah berjudi itu baik? Tidak tahu. Tidak tahu. Yang lain, narkoba. Oh iya. Tidak ada narkoba yang disebut dalam Alkitab. Coba tunjukkan kepada saya, adakah narkoba disebutkan dalam Alkitab? Tapi, apakah narkoba itu baik? Apakah narkoba itu boleh? Udah baik. Tidak boleh dalam ini, Pak. Apakah narkoba itu tidak dosa? Iya, Kita bingung bukan? pusing. Kalau dasar berpikir kita hanya melihat Alkitab seperti itu, banyak legitimasi-legitimasi pada perbuatan-perbuatan kita yang akan kita lakukan, sekalipun mengganggu orang lain, sekalipun mungkin menyakiti orang lain, sekalipun tidak benar sebenarnya, tetapi karena tidak ada tertulis dalam Alkitab, maka kita selalu menjadikannya itu sebagai pembelaan. Kan itu tidak tertulis dalam Alkitab. Itu yang selalu menjadi pembelaan bagi setiap orang. Nah, saya mencoba membayangkan begini. Ada banyak dosa-dosa modern yang belum terjadi pada saat penulisan Alkitab, sehingga itu tidak tertulis di dalam Alkitab. Ada banyak dosa-dosa modern yang baru mulai bermunculan saat ini. Tetapi apakah dengan demikian kita mau mengatakan bahwa itu tidak dosa dan tidak apa-apa dilakukan karena tidak ada tertulis di dalam Alkitab? Itu kan sangat disayangkan kalau cara berpikir kita seperti itu. Nah, coba perhatikan terkait dengan merokok ya. Bagaimana pemerintah mendemonstrasikan supaya semua orang menghindari yang namanya rokok. Di bungkus-bungkus rokok itu ditulis ngerokok membunuhmu. Dan sangat ngeri ya terlihat di bungkus-bungkus rokok itu. Dan bagaimana para dokter selalu menyarankan pasien-pasiennya supaya tidak merokok. Itu artinya merokok itu tidak baik. Dari penjelasan sederhana ini, sekiranya bisa membuka cakrawala berpikir kita untuk mulai mengatakan, oh iya ya, mungkin ada sesuatu yang perlu mungkin kita perlu introspeksi diri tentang pembelaan-pembelaan yang selalu kita pakai selama ini. Cara pandang saya seperti itu. Nah, pemerintah, sorry saya potong. Kalau misalnya memang tidak ada dalam Alkitab, apakah ada ayat-ayat yang nyambung atau relevan nih dengan isu yang bahwa merokok itu dosa atau tidak? Siapa tahu zaman dulu mungkin bukan rokok ya, tembakau-tembakau begitu Pak Pendeta, atau gulungan-gulungan ini kan. Kan kita tahu kalau Alkitab ini juga ya sudah berapa ribu tahun kan tulis ya. Jadi siapa tahu dulu belum ada ini kan, belum ada rokok-rokok kretek zaman sekarang. Iya. Oke, terima kasih untuk itu. Sebenarnya kalau kita perhatikan Alkitab, ada prinsip-prinsip tertentu di dalam Alkitab yang secara tersirat
perlu untuk kita eksplorasi untuk bisa memahami tindakan-tindakan merokok itu apakah baik di mata Tuhan atau tidak. Pertama saya mau sharing kepada kita, mari kita melihat Ayub pasal 20 ayat 12 sampai 15. Ayub pasal 20 ayat 20. Firman Tuhan katakan begini, sungguh pun kejahatan manis rasanya di dalam mulut. Manis rasanya di dalam mulut. Orang-orang yang merokok itu mungkin manis rasanya di dalam mulutnya. Sekalipun ia menyembunyikan di bawah lidahnya. Menyembunyikan di bawah lidahnya. Menikmatinya serta tidak melepaskannya. Dia hirup masuk ke dalam dirinya. Lalu dia hembuskan. Dia menikmati asap-asap rokok itu. Dan menahannya pada langit-langitnya. Namun berubah juga makanannya di dalam perutnya. Menjadi bisa ular tedung di dalamnya. Harta benda ditelannya, tetapi dimuntahkannya lagi. Harta benda ditelannya, lalu dimuntahkannya lagi. Itu kan kita bisa membayangkan bagaimana orang merokok itu ya. Deskripsinya kayak orang merokok ya Pak ya? Deskripsinya kayak begitu. Bagaimana dia menikmatinya dalam lidahnya, menikmatinya di bawah lidahnya, dia tahan dalam langit-langitnya, baru dia muntahkannya lagi. Uang yang dipakai untuk membeli, kemudian dibakar, habis gitu aja. Dimuntahkannya lagi. Jadi memang sih tidak secara gamblang disebutkan merokok di situ. Tetapi hal yang berkaitan dengan itu, secara ekonomi misalnya ini ya. Tapi mohon maaf bagi teman-teman yang merokok, saya tidak sedang mengusik kenyamanan saudara-saudara untuk mau mengatakan bahwa pergunakan uangmu dengan baik, karena toh pada akhirnya saudara-saudara akan mengatakan kan uang kami. Jadi mau gua dong. Ya. Ini juga Pak, membayar pajak juga kan? Ya, bisa saja begitu. Jadi coba perhatikan di Yesaya pasal 55 ayat 2. Yesaya 55 ayat 2 ya. Apa yang tertulis di sana? Mungkin saya bisa baca Pak Pendeta. Oke, silakan. Mengapakah kamu membelanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti? Dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Nah, mengapakah kamu belanjakan uangmu untuk sesuatu yang bukan roti? Jelas-jelas rokok itu bukan roti memang Pak Pendeta. Ya, jelas-jelas Bukan makanan. bukan makanan, bukan sesuatu yang mengenyangkan. Bahkan justru dia adalah sesuatu yang merusak. Ayat ini dipakai untuk mengecam orang-orang yang mempergunakan hartanya, mempergunakan uangnya untuk hal-hal yang bukan menjadi atau bukan merupakan kebutuhan dasar. Ya seenaknya mempergunakan karena mungkin pikirannya seperti itu. Ya uang gua, jadi mau gua dong. Padahal Tuhan titipkan hartanya itu untuk dipergunakan dengan sebaik-baiknya, baik untuk dirinya maupun untuk keluarganya, pun juga untuk orang-orang di sekitarnya. Kalau sudah terlalu berlebihan uang, bagi-bagi ke orang lain, kan gitu. Wah. Supaya dia jauh lebih bermanfaat daripada kamu sekedar mempergunakannya membeli rokok. Misalnya minimal 20.000 satu hari itu sangat berarti sekali bagi orang-orang yang hidup di jalanan. Misalnya ketika kamu lewat dengan berkendaraan dan berikanlah itu kepada mereka, itu jauh lebih penting. Untuk mereka bisa pakai membeli roti untuk kebutuhan dasar mereka. Tapi di dalam Yesaya ini mengecam orang-orang yang mempergunakan uangnya untuk sesuatu yang tidak terlalu mendasar. Mengapakah kamu belanjakan uangmu untuk sesuatu yang bukan roti? Itu ya, sudah 2 ayat. Ada lagi, karena secara medis tidak ada yang membenarkan bahwa merokok itu bisa menyehatkan, justru membawa penyakit.
perintah mengasihi itu, kasih Yesus mengatakan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih terhadap diri sendiri. Bagaimana besarnya kasih terhadap diri kita sendiri itu harus menjadi rujukan bagaimana harus mengasihi orang lain di sekitar kita. Jadi kedua-duanya hal itu dilanggar dalam hal ini menurut saya. Pertama tidak mengasihi dirinya, kedua tidak mengasihi orang lain. Karena ada kan yang disebut perokok pasif. Pasif, iya betul Pak. Anak-anaknya bisa menghirup, istrinya, keluarga yang lain. Yang katanya juga perokok pasif itu lebih bahaya, rentan lagi katanya ya. Iya betul, itu lebih berbahaya. Lalu satu lagi, pertama Korintus pasal 6 ayat 12. Pertama Korintus, ya, 6 ayat 12. ayat 12. Andre bisa Siap. tolong Pertama bacakan? Korintus 6 ayat 12. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Segala sesuatu halal bagiku, tapi apakah segala sesuatu itu berguna? Berarti kalau orang yang merokok berguna atau tidak sebenarnya? Itu pertanyaannya. Bagi orang yang merokok pasti akan mengatakan itu berguna bagi kami dalam cara pandang mereka. Tetapi itu kan selera mereka, itu kan keinginan mereka. Tapi secara tidak sadar dia sedang diperhamba. Kan bagian terakhir dari ayat itu mengatakan, tapi aku tidak mau membiarkan diriku diperhamba oleh sesuatu apapun. Diperhamba maksudnya di sini kecanduan. Kecanduan. Addicted ya Pak Dita, ya? Sesuatu yang sudah menjadi candu itu tidak baik. Misalnya bisa dibayangkan orang-orang yang sudah kecanduan merokok itu pada saat dia sudah tidak merokok, dia bongkar-bongkar asbaknya itu, apakah ada puntung rokok yang masih bisa dibakar? Dia kan sedang diperhamba oleh rokok. Atau mungkin malam-malam saat orang sudah istirahat tapi dia pengen merokok. Dia harus keluar cari kios di mana yang masih terbuka malam ini untuk dia bisa beli rokok. Dia mestinya menikmati tidurnya nyenyak, tetapi dia harus keluar karena dia memperhamba dirinya terhadap keinginan merokok itu. Tidak berguna. Justru mendatangkan penyakit bagi dirinya. Saya kira ayat-ayat Alkitab yang saya paparkan ini sekiranya bisa membuka cakrawala berpikir kita untuk lebih memahami. Ya, mereka-mereka yang mau terus-menerus terpenjara dalam keadaan merokok itu ya pasti akan banyak pembelaan-pembelaannya. Ya, saya kira begitu saja yang bisa saya paparkan terkait dengan rokok ini. Nah, setelah saudara-saudara mendengarkan tentang pemaparan saya, kajian-kajian sederhana saya tentang ayat Alkitab yang saya sudah sebutkan tadi, ya silakan teman-teman ambil kesimpulan sendiri. Apakah saya mau melanjutkan atau harus berhenti? Itu tergantung komitmen saudara-saudara. Saya kira begitu. Ya, terima kasih Pak Pendeta. Itu dia teman-teman sekalian, pembahasan yang singkat, padat namun jelas, tapi itu sangat berguna buat kita juga ya. Semoga teman-teman di sana terberkati, buat juga Edgar dan juga buat saya. Intinya closing statement dari kita, ada closing statement Pak Pendeta. Mengatakan bahwa yang kita bisa tangkap dari pendapat dari Pak Pendeta hari ini adalah seperti 1 Korintus 6 ayat 12 mengatakan segala sesuatu halal begitu. Jadi Tuhan sudah siapkan semua buat kita untuk kita bisa nikmati sama-sama. Tapi tidak semua yang halal itu berguna buat diri kita. Jadi perlu hikmat dari Tuhan setiap hari untuk bisa melihat apakah yang saya nikmati itu berguna buat tubuh saya atau tidak. Apakah yang saya sedang sukai itu membuat saya menjadi diperhamba atau tidak. Mungkin saja bukan rokok Pak Pendeta ya. Mungkin saja pekerjaan saya mungkin itu juga bisa menjadi hamba buat saya. Game juga bisa buat hamba atau buat saya. Pacaran terus juga mungkin bisa jadi hamba buat saya. Ya kan? Dia lebih pentingin pelayanannya tapi di rumahnya berantakan. Itu bisa jadi hamba juga. Mungkin merokok sama seperti itu. Segala sesuatu yang kita jadi candu atau membuat diri kita menjadi hamba dari hal tersebut, itu tidak bagus buat tubuh kita. Karena memang firman Tuhan juga mengatakan bahwa kita harus mengasihi orang lain seperti mengasihi diri kita juga sendiri. Edgar, ada tambahan?
buat teman-teman yang belum merokok, mending tidak usah mulai dulu. Yes. Buat teman-teman yang sudah bekerja, saran ya, dulu saya juga pernah merokok. Tapi puji Tuhan saya berhenti. Oh sudah berhenti ya? Sudah berhenti. Berapa tahun nggak berhentinya? Ratusan. Waduh. Lebih. Oh, saya lupa. Udah lama banget. Udah lama ya? Udah lama banget nggak merokok. Tapi buat teman-teman mungkin yang saat ini masih merokok, berhentilah. Ya kan? Sayangilah tubuhmu, karena Tuhan juga bilang bahwa tubuh kita adalah bait Allah dan roh Tuhan diam di dalam kita. Mungkin saat itu demikian pembahasan kita pada episode hari ini. Jika teman-teman sekalian punya pertanyaan atau punya sanggahan atau apa, boleh komen di bawah di YouTube channel kita tentunya, dan kita siap membahas. Next episode misalnya teman-teman perlu ada bahasan lanjut, boleh dong kasih pertanyaan, kasih masukan sama kita, tolong komen. Jangan lupa juga di like dan juga di subscribe juga tentunya. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Lius Munggalinggi, Tuhan Yesus memberkati dalam pelayanan juga. Terima kasih Edgar, semoga episode ini berlangsung dengan baik dan semoga PPGT bisa lebih canggih lagi di kemudian hari. Amin. Terima kasih teman-teman sekalian. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom.